Teman-teman mungkin sekitar sehari yang lalu kita sudah tahu bahwa KPK telah melakukan OTT kepada KPP Madya Jakarta Utara. Jadi beritanya kemarin masih simpang siur, sekarang sudah diketahui sebenarnya yang ditangkap itu adalah dari KPP Madya Jakarta Utara. Nah, sekarang kita coba bongkar gimana caranya gitu ya, dan beritanya lanjutannya seperti apa. Oke, dengan aku Raymond, kita langsung masuk aja ke beritanya. Nah, bayangkan saja sebuah perusahaan tambang besar seharusnya tuh bayar pajaknya itu sampai dengan 75 miliar. Tapi tiba-tiba dipotong nih, bisa jadi cuma bayarnya 15,7 miliar saja. Lalu bagaimana ini bisa? Sepertinya ya ini juga kita tahu ini bukan sulap, tapi korupsi nyata yang baru saja dibongkar KPK melalui OTT pada tanggal 9 sampai dengan 10 Januari 2026 di KPP Madya Jakarta Utara. Cerita ini mengungkap bagaimana sih oknum pegawai pajak memanfaatkan celah aturan untuk menguntungkan perusahaan. Tentunya merugikan negara hingga 59,3 miliar. Yuk kita bahas langkah demi langkahnya agar hal ini mudah dipahami. Semua dimulai dari pemeriksaan pajak, khususnya untuk bumi dan bangunan, yaitu PBB untuk PT Wanatira Persada. Ya, kita singkat dengan PT WP, yaitu perusahaan tambang pada tahun 2023. Awalnya tim pemeriksa menemukan kekurangan bayar sampai dengan 75 miliar. Tapi oknum pegawai seperti Kepala Seksi Pengawasan, Agus Syafruddin menuntut fee komitmen sebesar 8 miliar agar nilai pajaknya dapat ditekan. Setelah tawar-menawar, sepakat deh akhirnya 4 miliar. Uang suap ini disamarkan lewat kontrak konsultasi keuangan fiktif, ya. Nah, kontraknya ini kepada siapa? Ternyata ini adalah milik konsultan pajaknya, yaitu Abdul Kadim Sahbudin. Kontrak palsu ini membuat pembayaran itu yang harusnya suap tersebut terlihat seperti biaya bisnis biasa aja, jadi nggak terlihat suapnya. Dan uangnya diserahkan tuh dalam bentuk dolar Singapura pada Desember 2025, lalu dibagikan ke oknum-oknum lainnya pada Januari 2026. Lalu bagaimana mereka bisa menurunkan nilai PBB yang seharusnya perhitungannya kita tahu ini adalah sederhana kan? Nah, perhitungan PBB memang berdasarkan NJOP dikurangin NJOP TKP lalu dikalikan tarifnya. Tapi untuk sektor tambang, NJOP itu bukan angka tetap seperti rumah biasa gitu teman-teman. Kan kalau rumah biasa gampang gitu ya. Nah, NJOP ini dihitung berdasarkan data spesifik seperti luas lahan, volume produksi, harga jual, dan biaya produksi. Semua ditentukan oleh DJP melalui penilaian. Aturannya sebenarnya ada di PMK nomor 186, PMK 03 tahun 2019, yang sudah diubah jadi PMK 234 tahun 2022. Nah, tim pemeriksa ini punya wewenang memverifikasi data dari SPOP, yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diserahkan perusahaan. Celahnya sebenarnya ada di sini. Mereka itu bisa memanipulasi data, seperti kurangi luas lahan produktif yang NJOP-nya tinggi, ubah klasifikasi area, atau tekan devaluasi berdasarkan data baru palsu. Hasilnya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SPHP-nya keluar dengan nilai pajak yang rendah. Meski secara resmi pengurangan hanya untuk kasus seperti bencana atau kesulitan ekonomi, tetapi hal ini buktinya bisa terjadi. Nah, KPK langsung tuh tetapkan 5 tersangka. Salah satunya itu Kepala KPP, ya, Dwi Budi Agus Syafruddin. Tim menilai Askop Bahtiar sebagai penerima suap, serta Abdul Kadim dan staf PT WP, Edi Yulianto, sebagai pihak pemberi. Barang bukti yang diamankan pun mencapai 6,38 miliar gitu ya, 6,3 M lah gitu. Termasuk uang tunai sebesar 793 juta, terus 165.000 Singapura dan emas sampai dengan 1,3 kilogram. Nah, KPK kini bidik tersangka baru nih, jadi nggak selesai sampai di sini aja. Termasuk perusahaan-perusahaan tambang lain yang mungkin dapat pengurangan serupa. Kasus ini bukti bahwa korupsi di sektor pajak tentunya masih merajalela, terutama di industri tambang yang punya celah aturan yang cukup fleksibel. Negara juga rugi besar, sementara rakyat bayar harga mahal lewat layanan publik yang tentunya ya seadanya gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya harapan KPK komitmen usut tuntas ini.